Bagian ini akan kita bahas tentang analisis data deskriptif di software JASP ya, untuk melakukan analisis data demografis ya, dan juga distribusi frekuensi. Nah, di sini kita sudah memiliki dan membuka file dataset kita ya, dan sudah kita input ke dalam software JASP ya. Nah, kita ingin melakukan analisis deskriptif ya. Berapa banyak partisipan yang berjenis kelamin laki-laki, berapa banyak partisipan yang usianya pada rentang 15 sampai 30 dan kemudian 30 sampai 45 ya, pendidikan dan sebagainya. Lalu berapa sih rata-rata dari total skor kesejahteraan subjektif partisipan yang kita dapatkan, berapa sih kemudian median dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung buka saja, kita klik ya, deskriptif, nanti dia akan membuka halaman baru, di mana data kita bisa kita buka di ini ya, bagian show data, ya, jadi data kita ada di sebelah kiri sebenarnya. Kalau kita klik yang sebelah kanan ini, head data, maka dia akan geser. Nah, akan membuka halaman ini lagi. Nah, di sini kita misalnya ingin melakukan analisis statistik deskriptif untuk data demografis. Nah, kita berikan nama terlebih dahulu. Misalnya, ya kita klik ya 2 kali di sini, kemudian kita berikan identitas bahwa demografis. Nah, demografis apa yang akan kita analisis? Misalnya adalah jenis kelamin. Nah, kita bisa double klik, kemudian akan masuk pada kolom variabel ini. Atau kita bisa klik dan drag, ya. Klik kemudian kita drag, kita masukkan di sebelah kolom kanan. Ya, begitu juga untuk status pernikahan, usia perkawinan, ya, agama, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, ini untuk data demografis kita. Nah, ini ya hasilnya di sebelah kanan ya akan berisi informasi. Ya. Untuk jenis kelamin, berapakah yang direspon? Maka di sini ada tulisan valid dan missing. Valid adalah yang diberikan informasi data oleh partisipan. Kalau missing, ya artinya ada sejumlah data yang tidak diisi oleh partisipan. Nah, misalnya ini, ya ada sebanyak 22 partisipan yang tidak mengisi, ya, usia perkawinannya berapa, atau dia masuk dalam kategori apa, ya, dia tidak mengisinya. Gitu. Nah, kita bisa melakukan transpose pada tabel ini. Ya, kita klik di bagian transpose descriptive table. Nah, sehingga kemudian yang sebelumnya ya jenis kelamin tadi ada di header sini, maka headernya ini menjadi kebalik. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar ataupun grafik ya, di sini. Nah, ada kemungkinan kita ingin tahu ya secara lengkap berapa sih eh, jenis kelamin ini terdiri dari apa saja. Nah, kita klik yang bagian ini frekuensi tables. Nah, maka di sini akan muncul ya untuk setiap variabel yang kita input ya di kolom variabel ini, dia akan dikeluarkan ya hasil analisis secara spesifik ya. Untuk jenis kelamin ya ada yang merespon laki-laki, perempuan dan sejumlah itu ya, dikeluarkan tidak hanya frekuensinya namun juga persentasenya dan juga persentase kumulatif. Untuk status pernikahan ya ada yang belum menikah, menikah. Lalu juga ada yang usia perkawinan ya dari 1 sampai 5 tahun ada berapa totalnya ya, lebih dari 20 tahun atau yang tidak menjawab. Ini kita kemudian bisa laporkan pada bagian metode di penulisan laporan hasil penelitian kita. Tentunya sudah dilakukan editing. Kita mampatkan dalam satu tabel secara ringkas. Nah, ini data kita ya data-data demografis ya, yang menunjukkan distribusi frekuensi yang kita miliki. Nah,
Lalu kita juga bisa melakukan, analisis deskriptif misalnya untuk berapa sih rata-rata dan juga standar deviasi untuk hasil pengumpulan respon dari skala penelitian kita. Nah, kita buat analisis baru. Nah, ini ya, menariknya di JASP ketika kita akan melakukan analisis baru, kita tidak perlu, mmm, menutup ya, layar analisis kita. Tampilannya masih tetap pada tampilan yang sama ya, namun bisa terbagi ya dalam jenis analisis yang lainnya dalam satu tampilan. Kita berikan identitas ya di sini misalnya apakah analisis yang kita lakukan adalah rata-rata kesejahteraan dan GAIT. Nah, kita akan memasukkan skor total ya dan kemudian skor total dari GAIT. Kita akan dapatkan, nah hasilnya akan muncul di bawah ini. Kemudian kita buat ya tabelnya terbalik ya, agar lebih mudah dalam pembacaan dan lebih ringkas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jumlah partisipan yang mengisi ya, dan ini rata-rata dari setiap skor. Kalau yang atas adalah skor kesejahteraan subjektif, yang bawah adalah skor GAIT. Ada standar deviasinya, ya, berapa minimum dan maksimalnya. Namun kita juga bisa memperinci, gitu ya. Dari skor total ini, ya, kira-kira berapa sih eee, mediannya, gitu ya, atau berapa range-nya, atau juga varians kita membutuhkannya, atau standar error. Nah, kita tinggal klik ya di bagian statistik ini, kita klik. Kita akan mendapatkan informasi yang lebih details. Nah, ada kemungkinan kita membutuhkan pembagian data. Misalnya kita membutuhkan data kita ya dari skor total kesehatan subjektif, kita ingin membaginya ke dalam 4 grup. Nah, kita klik ini cut point for equal groups. Nah, maka ya data kita itu akan membaginya dalam 4 grup. Di mana ya grup pertama ya cutting points-nya adalah di 15. Kemudian di tengah ya, sebanyak 50% ya, persentilnya adalah 18, artinya di tengah-tengah ada 18. Kemudian 3/4 ya, atau 75%-nya adalah pada cutting point 20. Begitu juga untuk skor GIT. Kita juga bisa mencarinya apakah kuartil ya, ataupun persentil. Lalu di sini juga ada distribusi untuk melihat eee, apakah data kita ya terdistribusi secara normal atau tidak. Siunis, kurtosis, sapirofil, dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa coba seperti apa. Nah, ada kemungkinan kita membutuhkan untuk menyajikan data kita secara visual. Nah, kita bisa klik di bagian plots ini ya. Apakah kita ingin menyajikan data kita dalam bentuk box plot ya. Nanti akan muncul di bagian bawah. Nah, ini box plot ya. Atau mungkin kita membutuhkan distribution plots ya. Nah, bagaimana distribusi dari total kesejahteraan yang kita dapatkan atau skor total dari GAIT. Nah, di sini juga ada berbagai macam grafik ya, apakah correlation plot, ya, interval plot, ya.
GQ-plot, ya, pie chart. Nah, ini kita bisa membuatnya ya dengan hanya klik-klik saja. Nah, ini sangat memudahkan. Ada juga pilihan untuk scatter plot, ya, apakah berbentuk histogram atau density dan sebagainya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, lalu ya ada salah satu tambahan yang lebih ringkas. Di sini ada split. Nah, split ini berfungsi untuk kita menginginkan ya dari setiap variabel yang kita analisis ini disajikan pada setiap kategori atau variabel yang kita ingin apa detailskan. Misalnya kita ingin split ya berdasarkan jenis kelamin, ya, maka hasil luarannya adalah ya, setiap analisis deskriptifnya itu berdasarkan jenis kelamin. Ya. Untuk skor total kesejahteraan subjektif, maka akan dianalisis berdasarkan jenis kelamin laki-laki saja dan perempuan saja. Demikian juga untuk skor total GAIT. Ya, laki-laki saja dan perempuan saja. Nah, ini akan memudahkan kita dalam melakukan analisis. Kita tidak perlu memilih ya, yang mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Ya. Kita hanya tinggal klik saja atau kita drag. Nah, demikian untuk analisis data deskriptif ya, dari data demografis kita ya, untuk memudahkan teman-teman dalam menyajikan laporan yang biasanya diletakkan pada bagian metode dan juga hasil untuk analisis deskriptif. Terima kasih, kita lanjut pada video-video yang lainnya. Sampai jumpa.